Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 465, menarik hati sanubarinya. Setelah jeda sebentar, dia membuka pintu dan keluar. Saat dia keluar dari halaman, dia memberitahu kedua bawahannya, minta dapur untuk menyiapkan beberapa hidangan dengan 2 cangkir nasi dan semangkuk sup. Kirim mereka ke halamannya. Dia sudah berangkat menuju halaman Feng Jiu ketika memberi perintah ini. Kedua bawahannya saling menatap dengan cemas. Tuan pergi menemui dokter hantu lagi. Apakah dia tidak marah padanya? Grey Wolf terkejut. Bagaimana mungkin tuannya tidak kehilangan kesabaran setiap kali bertemu dengan dokter hantu? Ketika dia kembali, dia sangat marah. Namun, ketika tuannya mendengarnya mengatakan bahwa nyonya tidak makan malam, dia langsung bergegas menghampiri. Ini disebut suami yang dikuasai istri. Setelah menikahi dokter hantu, tuan akan dimakan sampai mati. Shadow Wan berkata, aku akan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ai, benar sekali. Grey Wolf menggelengkan kepalanya dan mengikutinya keluar. Dia ingin melihat apakah Master bisa memasuki halaman Ghost Doctor atau tidak. Di halaman rumah Feng Jiu. Ketika Leng Xuang melihat Tuan Neraka datang, dia sedikit terkejut tetapi tetap menghampiri dan menghalangi langkahnya. Nyonya saya sudah tidur. Silakan datang lagi besok, Tuan Neraka. Penguasa neraka hanya meliriknya sekilas dan melangkah masuk. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki ruangan. Namun, ia tidak masuk ke dalam ruangan dalam dan memilih untuk duduk di meja di ruangan luar. Tuan ini ada di sini untuk minum bersamamu. Kata-katanya diucapkan dengan nada kaku dan teredam, membuat Feng Jiu yang terbaring di tempat tidur merasa sedikit tertegun. Ekspresinya berubah aneh. Ketika Leng Xuang menyadari bahwa dia tidak bisa menghentikannya, dia masuk dan berbicara kepada Feng Jiu. Feng Jiu memberi isyarat kepadanya untuk mundur, lalu dia bangkit, mengenakan mantelnya dan keluar. Dia melihat penguasa neraka duduk di meja, menatapnya dengan mata yang dalam dan tenang. Dia merapikan mantelnya dan berkata, apakah kamu punya anggur? Penguasa neraka meliriknya sekilas dan mengambil sebuah kendi tanah liat dari angkasa, anggur roh terbaik. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan 2 cangkir anggur giok hijau kecil. Feng Jiu tersenyum dan memanggil, Leng Xuang, bawakan 2 mangkuk. Penguasa neraka memandangnya dan menyimpan 2 gelas anggur kecil itu. Grey Wolf menyaksikan kejadian ini di dekat pintu dengan ekspresi tercengang. Itu anggur terbaik. Setetes anggur bernilai 1000 emas. Mengapa Ghost Doctor ingin meminumnya dalam mangkuk? Bukankah itu sangat boros? Leng Xuang meletakkan 2 mangkuk kecil dan pergi. Dia juga berdiri di pintu dan memperhatikan mereka. Tuang anggurnya. Feng Jiu memberi isyarat kepadanya, melihat bahwa dia tidak bergerak sedikit pun meskipun toples anggur ada di tangannya. Tidak perlu terburu-buru, hidangannya belum siap. Ucapnya dengan suara rendah dan memikat, bagaikan anggur yang lembut, sangat memabukkan dalam cahaya redup malam. Makanan apa yang dibutuhkan untuk menemani minuman? Jika kamu tidak minum, aku akan menuangkannya terlebih dahulu. Aku ingin mencicipi anggur berkualitas terbaik ini. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil toples anggur. Tanpa diduga, penguasa neraka meraih tangannya yang terulur. Dia mendongak dan tiba-tiba tersenyum, bisakah kau berhenti memanfaatkanku? Meskipun hanya tangan, itu tetap sepasang tangan wanita. Bibir penguasa neraka berkedut tanpa terasa. Dia menatapnya dengan mata yang dalam. Dia juga melihat bahwa dia tidak dalam keadaan yang baik malam ini. Apa alasannya? Dia jelas tersenyum, tetapi sepasang mata itu mencerminkan perasaan kesepian dan sunyi yang menarik hatinya. Dialah yang jelas-jelas marah, dan dialah yang seharusnya marah, tetapi mengapa kelihatannya dialah yang dirugikan?